Tuhan mendampingi Yusuf, mengajak Yusuf untuk melihat ada sebuah berkat di balik kegagalannya ketika hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent, minggu yang keempat. Latihan rohani hari yang ke-18. Saudara-saudaraku, apakah Anda sadar begitu cepatnya hari-hari berlalu? Sang waktu tidak menunggu kita. Kita sudah ada di minggu terakhir, minggu keempat masa Advent. Kesempatan terakhir buat kita untuk mengolah, mempersiapkan diri dengan lebih sungguh-sungguh lagi untuk dapat menyambut Yesus Kristus, Tuhan kita yang hadir baru dalam diri kita, membawa berkat, rahmat, karunia, perlindungan, dan semua apapun yang kita butuhkan untuk damai sejahtera kita. Maka dari itu saudara-saudara, jangan pernah sia-siakan minggu terakhir ini. Kalau memang relasi-relasi kita harus diperbaiki, perbaiki dengan Tuhan, dengan sesama. Tapi jangan cuma hanya diperbaiki, tetapi juga tingkatkan kualitasnya. Bukan cuma kuantitas, kualitas relasinya itu juga harus diperbaiki. Relasi dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, tingkatan lebih dalam lagi. Relasi kita dengan Tuhan harus lebih berkualitas lagi. Saudara-saudara, sebagaimana pernah saya katakan bahwa Minggu Advent yang keempat kita akan ditemani oleh permenungan dari lilin Advent yang keempat yang bernama Angelic Candle, lilin para malaikat. Bagaimana kita bisa melihat malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Malaikat mewartakan kabar sukacita dari Allah. Betapa Allah mengasihi manusia. Sampai-sampai Allah mau tinggal di tengah-tengah umatnya, menjadi manusia sama seperti kita. Saudara-saudara, misteri Natal kalau tidak dipahami dengan betapa besarnya kasih Allah pada kita, sulit sekali. Kok Allah mau jadi manusia? Kok Allah mau repot-repot tinggal di tengah-tengah kita? Saudara-saudara terkasih, itulah keagungan misteri Natal. Di dalam minggu keempat ini, kita betul-betul akan diajak untuk mengolah tentang apa itu cinta, love. Dalam bahasa Yunani, sangat bisa dibedakan antara cinta dan kasih. Meskipun mirip-mirip, tetapi ada sebuah pembeda. Mengapa? Dalam bahasa Yunani ada 3 ungkapan. Yang pertama, eros. Eros itu nafsu. Relasi di antara aku dengan kamu harus bisa memuaskan nafsu keinginan-keinginanku. Kamu harus tunduk kepadaku. Itu tingkat eros. Sementara yang kedua, cinta persahabatan. Posisinya sejajar tapi pakai syarat. Aku mencintaimu kalau kamu mencintai aku. Aku setia kepadamu kalau kamu setia juga sama aku. Itu phileo. Itulah relasi antar manusia. Sementara yang ketiga namanya agape. Sejajar tapi cintanya tanpa syarat. Seringkali diungkapkan dengan kasih. Saudara-saudara, dengan level agape ini, seseorang akan memutuskan aku tetap mengasihimu meskipun engkau berbuat jahat kepadaku. Aku tetap mengasihimu meskipun kamu memfitnah aku, nginjek-nginjek aku, ngomong yang enggak-enggak tentang aku. Aku akan tetap mengasihimu meskipun engkau membenci aku. Romo-romo, nanti dulu, bukankah itu kayak ciri-ciri orang mabuk cinta? Beda saudara-saudara, kalau mabuk cinta, dia mau digebukin, aku tetap mencintai, aku diselingkuhi, aku tetap mencintai. Itu mabuk cinta. Tetapi saudara-saudara, yang namanya agape tidak demikian. Karena tidak hanya berhenti sampai di situ. Kasih di tingkat agape, aku akan tetap mengasihi meskipun engkau memfitnah, engkau berbuat jahat kepadaku, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dengan tingkat agape, aku menghendaki kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Memperbaiki diri dalam pertobatan sehingga kamu sadar mana yang benar, mana yang salah. Itu. Jadi saudara-saudara, cinta di tingkat agape menghendaki orang yang dikasihinya bertumbuh dalam kasih. Nah, bukan sebuah kebetulan saudaraku, permenungan kita di minggu keempat ini, kita ditemani oleh satu figur yang luar biasa dalam kitab suci perjanjian baru.
Namanya kebetulan sama dengan saya, yaitu tokoh Yosef tunangan Maria. Kisahnya bisa Anda baca dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Dari figur Yosef tunangan Maria yang kita baca dalam Injil Matius, kita bisa melihat dengan jeli bagaimana seorang manusia diproses. Jadi semuanya itu nggak begitu saja turun dari langit, manusia hanya tunduk, taat, taat. Kalau hanya taat, hanya tunduk, itu bukan kasih, tetapi perbudakan. Allah tidak menghendaki Yosef seperti itu. Mari kita lihat saudara-saudara bagaimana Yosef diajak oleh Allah sebagai rekan kerja Allah. Yosef juga diberi waktu dan kesempatan oleh Allah untuk mengolah kehendak Allah dalam dirinya. Pada akhirnya Yosef mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara, Yosef ini adalah simbol manusia yang tidak sembrono. Yosef mencintai Allah bukan dengan cinta yang buta. Yosef mau menerima tugasnya sebagai pendamping Maria, kepala keluarga kudus Nazaret, bukan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, tetapi dia adalah pribadi manusia yang menggunakan kekuatannya, akal budinya, hati nuraninya. Mari saudara-saudara kita lihat. Di ayat 18 dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudaraku, mari kita lihat antara rencana Allah dengan rencana manusia. Rencana manusia, sebagaimana kita lihat, Maria sudah ditunangkan dengan Yusuf. Sudah mengarah pada perkawinan hidup sebagai suami istri, sebagaimana yang direncanakan oleh manusia, oleh Yusuf, Maria, oleh keluarga mereka. Selanjutnya saudara-saudara kita bisa melihat betapa Allah intervensi terhadap rencana manusia. Yusuf dan Maria tetap berelasi, tetapi kualitas relasi mereka ditingkatkan oleh Allah. Mereka tidak berjalan menurut rencana manusia, tetapi bersama-sama berjalan menurut rencana Allah. Itulah yang saya maksud bagaimana kita memperbaiki kualitas-kualitas relasi kita dengan Allah maupun dengan sesama. Di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata atau istilah diam-diam inilah bisa kita melihat ternyata Yosef pun bergulat. Di mana sih pergulatannya Yosef, Romo? Yang pertama, dia tahu, kenal baik Maria itu siapa, kualitas hidupnya bagaimana. Tidak mungkin Maria sembarangan keluar selingkuh dengan laki-laki lain. Yusuf tahu persis kualitas hidup dari Maria. Maria bukan gadis perempuan sembarangan. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain Maria mengandung dengan benih yang bukan dari Yosef. Itu pergulatan saudara-saudara, pergulatan yang tidak mudah. Tidak semua laki-laki mau mengambil keputusan seperti Santo Yosef ini. Nah, kita bisa melihat saudara-saudara, Yusuf tidak menuntut Maria dan keluarga Maria untuk mengembalikan uang mahar, untuk melempari Maria dengan batu. Dengan diam-diam maksudnya Yusuf lebih memilih mengalah daripada menuntut haknya. Yusuf membiarkan orang-orang akan menghakimi dia sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan Maria. Itulah ungkapan menceraikan secara diam-diam. Tetapi lagi-lagi saudaraku, kita bisa melihat ternyata Allah campur tangan intervensi dalam rencana-rencana yang sudah dibuat oleh manusia. Di ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, inilah saudara-saudara intervensi Allah terhadap pertimbangan-pertimbangan manusia. Allah akan mengarahkan keputusan-keputusan manusia asal manusia mau terbuka. Malaikat berkata dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang telah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi
supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat dari tindakan Yusuf ini setelah Allah campur tangan dalam kehidupannya? Di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia kita banyak sekali rencana-rencana untuk rumah kita, untuk kehidupan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, karir-karir kita. Tetapi seringkali saudara kita harus menelan pil kekecewaan karena apa yang kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Apa yang kita sudah susun, kita rencanakan, kita pikirkan, tapi pada kenyataannya malah berbanding terbalik dari yang kita harapkan. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah dari Yosef. Ketika rencana-rencananya sebagai manusia tidak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan, di situ dia melihat ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Tuhan mendampingi Yusuf, mengajak Yusuf untuk melihat ada sebuah berkat di balik kegagalannya ketika hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menelan pil kegagalan. Memang sangat tidak mudah ketika kenyataan di hadapan kita itu jauh sekali dari yang kita harapkan, dari yang kita doakan. Seolah-olah hidup kita selesai, seolah-olah kita gagal dalam hidup, seolah-olah hidup kita berakhir. Tidak punya masa depan lagi, tidak punya harapan lagi. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa Natal ini. Ternyata dalam kegagalan pun, dalam keterpurukan pun, Allah masih bisa bekerja, malah meningkatkan kualitas kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau Anda pernah gagal, kalau Anda pernah jatuh, lihatlah itu sebagai bagian dari didikan Tuhan. Tuhan mau punya rencana apa di balik kegagalan-kegagalanku? Buka diri, ikuti tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan mampu mengubah kegagalanmu menjadi kehidupan yang luar biasa, penuh berkat dalam Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Salam.